Halo semua, jumpa lagi sama gue. Kali ini kita akan ngebahas buku lagi, seri buku yang gue baca berikutnya. Setelah buku yang pertama itu adalah tentang Outliers, pengarangnya adalah si Malcolm Gladwell. Terus yang kedua adalah si Daniel Kahneman, bukunya adalah Thinking Fast and Slow. Sekarang adalah buku dengan genre yang berbeda, nama itu adalah The Money Tree. Ini karangan Chris Calebout. Nah, nggak tahu nih gue nyebutin bener atau enggak nih, tapi tulisan adalah kayak gini, Guy Lebau. Nah, dia ini adalah buku yang kesekian dari dia. Mungkin gue nggak baca detail bibliografinya dia, tapi dia sempat bikin buku juga namanya 100 $100 Startup. Itu buku yang bercerita tentang dunia startup. Terus buku dia berikutnya adalah The Happiness of Pursuit. Background story-nya itu adalah gimana dia menceritakan pengalaman dia untuk mengelilingi semua negara di dunia. Jadi ada 193 negara berdasarkan informasi dari dia, dan dia berhasil untuk mengelilingi semuanya. Bukan mengelilingi, dia berhasil untuk mengunjungi semua negara itu. Nah, buku ini tentang agak mirip dengan yang pertama, The $100 Startup. Namanya adalah The Money Tree. Tagline-nya adalah A story about finding the fortune in your own backyard. Jadi semacam gimana caranya lo untuk menemukan untuk mencari bisnis atau usaha dari hal-hal yang ada di sekitar lo. Nah, itu judulnya. Jadi ngebaca dari si tagline-nya, gue rasa buku ini sangat cocok buat lo yang pengen usaha tapi nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Buku ini diterbitkan oleh Penguin, harganya itu pas gue beli itu sekitar 340.000, tapi pas gue beli itu pas lagi diskon karena akhir tahun, jadi gue cuma dapat harga setengahnya. Oke. Yang ngebuat buku ini menarik adalah menurut gue itu lebih kepada narasi yang dibuat oleh si Chris Calebout ini, karena buku ini sebenarnya masuk ke deretan buku non-fiksi, sama kayak buku-buku self-help yang lo temuin di rak toko buku import. Jadi buku-buku kayak yang pernah gue jelas sebelumnya itu juga self-help. Nah, cara buku-buku lain tuh cara buku self-help lain dituliskan itu lebih kepada cara orang ketiga. Jadi dia bercerita, si pengalaman bercerita lewat dirinya sendiri untuk menceritakan apa yang dia mau bahas di buku itu. Nah, buku ini adalah buku non-fiksi tapi dikemas dalam cara fiksi. Seperti apa caranya? Caranya itu adalah Chris Calebout itu membuat seolah-olah ini ada tokoh rekaan si Jake dan lingkungannya dia, di mana Jake itu adalah orang yang berusaha untuk mencari money tree-nya dia. Nah, jadi semacam tokoh fiksi yang menceritakan bahwa dia kerja di perusahaan advertising, terus dia mengalami masalah, terus dia pengen cari apa sih kira-kira usaha yang bisa gue ambil supaya gue bisa keluar dari masalah ini. Nah, itu diceritakan sebagai bagian dari cerita fiksi. Jadi buku ini itu dia yang gue pikir menarik. Ini adalah buku non fiksi yang diceritakan dengan gaya fiksi. Oke. Di buku ini lu bisa si Chris Calebout ini menceritakan dengan sangat oke menurut gue, sangat ciamik apa aja dari jenis usaha yang sekarang bisa lo temuin. Jadi dia ngebahas sedikit tentang startup. Jadi bagaimana startup itu filosofi dari startup itu bekerja, di mana versi dia startup itu adalah perusahaan yang mencari untung dari janji keuntungan. Dia mencari untung dari a promise of a profits, artinya itu belum ada sekarang, makanya dia butuh suatu pitching kepada si investor untuk bilang bahwa usaha ini akan menghasilkan bla 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 di sekian tahun bla 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 gitu. Makanya ini usaha yang gaya model baru menurut dia. Banyak kompleksitas yang muncul dari usaha ini. Pertama karena dia sifatnya adalah promise dari profit, artinya dia butuh dana yang gede di awal untuk bisa menyokong idenya dia. Makanya ada keterlibatan dari investor yang main demanding, terus juga lu harus buat proyeksi, terus lu juga harus buat estimasi, forecast, bla bla bla. Nah, ada satu bab di buku ini yang spesifik ngebahas masalah itu.
Jadi lagi cerita fiksi yang dibuat oleh si Chris ini menceritakan bagaimana startup itu bekerja, mulai dari dia pitching klien, dia itu bikin iklan kepada para apa namanya konsumen, para masyarakat, terus gimana cara dia men-tackle media, memasuk investor, diceritakan dengan sangat apik menurut gue sih di buku ini. Terus juga dia juga ngebahas another kind of entrepreneurship, istilah itu adalah mom and pop shop. Nah, itu toko-toko biasa yang kita temuin di keseharian kita. Nah, jenis usaha ini adalah usaha yang butuh modal gede. Nah, kenapa dinamakan pop and mom shop? Karena biasanya usaha ini itu berangkat dari modal orang tua. Jadi kayak misalnya lu ada toko kopi, itu coffee store, di mana lu butuh dana gede di sana untuk bisa bikin beli beli mesin kopinya, beli kopinya, gaji karyawan, nyewa tempat, bayar listrik, terus bayar air. Nah, itu kos-kos yang gede yang harus dipikirkan ketika lo pengen buat usaha dengan tipe usaha pops and moms shop. Butuh dana besar, butuh involvement yang lumayan gede karena lu menghabiskan dana besar di awal untuk membuat usaha lo. Artinya lu harus mendedikasikan waktu yang lebih banyak untuk bisa mastiin bahwa usaha itu jalan atau bekerja. Nah, yang ketiga adalah dibilang the third way. Nah, ini yang dibahas di buku ini dengan cara yang sangat ciamik. Nah, gue nggak akan ngasih bocoran seperti apa cara the third way itu, tapi gaya narasi atau cerita yang dituangkan lewat tokoh si Jake ini, dengan dia ketemu sama teman-teman barunya dia, ketemu untuk membahas ide bisnis, terus mulai coba-coba, itu gue rasa akan membuat mata kita kebuka tentang gimana cara yang opsional lah buat kita atau lo yang pengen mulai usaha. Walaupun kelemahannya adalah banyak sekali simplifikasi yang dilakuin di sini. Kayak waktu dia pengen jual barang dalam seminggu kumpul berapa ribu $. Nah, sebenarnya gue ngerti point of view dia itu adalah dia pengen bilang bahwa ini usaha itu nggak sesuatu yang orang pikir, tapi emang simplifikasi itu terjadi bahwa kalau gue baca nih kampret gampang banget nyari uang nih. Nah, tapi oke lah, gue dapat inti yang gue rasa bagus lah untuk kita ketahui. Nah, jadi tentang itu sih buku si The Money Tree ini. Jadi lagi-lagi gue mengencourage kita semua, kalau misalnya pengen mulai usaha terus belum tahu mau usahanya apa, terus kita udah banyak baca buku bisnis, terus udah tahu tips-tipsnya tapi masih belum tahu juga usahanya apa, mungkin solusinya itu adalah kita harus baca cerita yang lebih naratif, yang benar-benar gambarin perjuangan orang untuk cari usaha, suka dukanya dia, point of view-nya dia, terus tips-tips kecil yang mungkin nggak ada di buku-buku bisnis, MBA, bla bla bla, mungkin bisa lu cari di buku ini. Oke, jadi mungkin sekian review gue tentang buku ini. Oh iya, gue juga ada beberapa seri buku ini yang mau gue jual. Jadi kalau misalnya lu pengen beli buku ini dari gue, lu akan dapat harga murah dibanding lu beli di toko buku kayak Periplus atau Kinokuniya atau toko buku impor lainnya. Jadi buku yang gue punya sama kayak begini, hardcover, impor, versi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya pengen beli buku ini, kontak gue aja. Oke, makasih.